Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3B, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Dedi harap semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, kembali lagi dengan Pak Dedi. Pak Dedi mengingatkan kembali kalian di rumah masing-masing untuk tetap memperhatikan 3T. T yang pertama, tetap menggunakan masker dimanapun berada, khususnya saat kalian pergi dari rumah. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah tetap membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau menggunakan cairan hand sanitizer. Kemudian T yang terakhir apa Pak Dedi? T yang ketiga adalah tetap menjaga jarak di suatu kerumunan. Itu saja yang perlu Pak Dedi ingatkan. Semoga kalian bisa melaksanakan itu karena di masa ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Seperti itu ya. Jadi Pak Dedi harap semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kalian lakukan itu semata untuk menghindarkan diri kalian dari virus corona, gitu anak-anak. Baik, selanjutnya anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar di tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Seperti itu pada pembelajaran 4. Silahkan bukunya, alat tulisnya, buku siswa atau buku tulis untuk mencatat segala sesuatu yang penting di video ini agar kalian tidak membuka ulang. Jadi buku tulis itu fungsinya mencatat segala sesuatu yang penting di video pembelajaran. Baik, cukup itu saja anak-anakku. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat belajar anak-anakku, semoga sukses selalu. Selamat belajar. Baik anak-anakku, kita pada pagi hari ini akan belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Anak-anak bisa mempersiapkan buku siswanya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada orang tua yang senantiasa membersamai putra-putrinya belajar di rumah. Baik, tujuan pembelajaran. Ada 6 tujuan pembelajaran yang harus kalian peroleh. Pada intinya, ke-6 tujuan pembelajaran ini akan mengarahkan pembelajaran pada pagi hari ini agar kita berfokus kepada 6 tujuan pembelajaran ini. Mungkin itu tidak perlu Bapak sampaikan satu persatu, langsung saja. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Apa anak-anak? Nah, betul. Kewajiban kita agar tubuh kita sehat yaitu kita wajib makan makanan yang bergizi, yang bersih, serta satu lagi, berhak minum minuman yang bergizi dan sehat. Seperti itu kewajiban kita. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makan? Nah, sudah tahu belum? Pastinya kalian sudah tahu ya, karena di materi sebelumnya juga membahas kurang lebih tentang kewajiban dan hak. Tetapi pada pertanyaan ini, di materi ini, jawaban yang tepat yang ditanyakan pada pertanyaan kedua ini apa? Nah, pintar
sekali. Pasti kalian juga menduga seperti ini kan? Ya, jawabannya adalah kita berhak makan makanan yang bergizi dan bersih, serta kita juga berhak mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi dan bersih. Jadi perbedaan di antara kewajiban dan hak itu sangat mudah ya anak-anak. Pak Dedi jelaskan kembali, yaitu kewajiban adalah sesuatu hal tertentu yang harus atau wajib kita lakukan. Kemudian kalau hak itu apa Pak Dedi? Hak itu adalah sesuatu hal yang harus kita dapatkan. Jadi bisa dimengerti ya, kalau kewajiban itu kita wajib melakukan ini terhadap sesuatu. Kalau hak, kita wajib mendapatkan sesuatu yang sangat penting untuk diri kita. Nah, untuk contoh-contohnya atau selebihnya kita pelajari di slide selanjutnya. Anak-anak, di sini terdapat 5 permasalahan. Ya, kita akan belajar untuk menghadapi sebuah permasalahan dengan membantunya lewat memberikan sebuah saran. Ayo kita bersama-sama belajar bagaimana cara memberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada. Ya, kita simak permasalahan nomor 1 ya. Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, kira-kira apa saran yang tepat dengan permasalahan nomor 1? Coba dipikirkan dulu anak-anak. Sudah ya? Ya, mari kita cocokkan. Saran kalian sudah sesuai apa belum? Ya, apa yang sebaiknya aku lakukan? Sebaiknya aku mengonsumsi makanan sehat dan bersih yang telah disediakan oleh ibuku, karena makanan tersebut akan lebih menyehatkan daripada jajanan dari luar yang belum pasti sehat dan bersih. Nah, sama. Nah, kalau sama bagus. Ya, mari kita lanjutkan. Setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sebaiknya aku bangun lebih pagi agar tidak terburu-buru dan bisa menyempatkan untuk sarapan pagi yang telah disiapkan oleh ibu. Karena asupan sarapan sangat dibutuhkan untuk mendukung melakukan kegiatan sekolah. Kemudian permasalahan yang ketiga, ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Aku menyadari sebaiknya sebelum menyentuh makanan, tangan harus dalam keadaan bersih, karena tangan yang kotor akan membawa bibit penyakit masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi sudah tahu kan cara memberikan sebuah saran terhadap permasalahan yang ada. Jadi diperhatikan dulu permasalahannya apa, lalu kita memberikan saran yang tepat atau sesuai dengan permasalahan yang ada, seperti itu. Dan dalam memberikan saran itu pasti ada kata-kata atau ada kata sebaiknya atau seharusnya. Nah, kalian bisa menggunakan dua kata itu untuk memberikan sebuah
saran. Nah, di sini ada 2 permasalahan yang tersisa. Silahkan anak-anak mengerjakan tugas ini dengan memvideokan, ya, memvideokan. Caranya bagaimana? Caranya kalian membaca, ya, membaca persoalannya, terus pertanyaannya juga dibaca, lalu jawaban kalian, yaitu apa? Jawaban kalian berupa apa? Berupa saran, ya. Jadi yang dibaca apa aja? Yang dibaca permasalahannya, yang dibaca juga pertanyaannya, lalu yang terakhir yang dibaca jawaban dari saran kalian. Nah, untuk 2 permasalahan ini silahkan divideokan. Kalau bisa segera langsung dikirimkan, jangan di grup ya, silahkan dikirimkan ke WA-nya Pak Dedi langsung, seperti itu, dengan menyertakan nama panjang dan nomor absen. Itu ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, di sini kita akan belajar menjodohkan kalimat-kalimat dengan permasalahan yang sebelumnya kita bahas. Ya, kita bahas langsung pada nomor 1. Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Nah, di sini terdapat kata syukur. Nah, berarti nomor 1 ini berkaitan dengan nomor 4 karena sama-sama terdapat kata yang mengandung tentang nilai keagamaan, yaitu doa dan syukur. Jadi 1 dan 4. Kemudian nomor 2, sebelum makan tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Pada nomor 2 ini terdapat kata bersih ya anak-anak, berarti tentang kebersihan ini kalimatnya. Kita hubungkan berarti sama dengan kalimat permasalahan nomor 3, di mana ibunya menyuruh tangannya harus bersih. Itu tentang kebersihan. 2 dan 3. Kemudian nomor 3, aku harus berhati-hati memilih jajanan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Pada kalimat nomor 3 ini terdapat kata jajanan ya. Tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya, ada kata jajanan ya anak-anak, yaitu pada permasalahan nomor 1, itu sama-sama ada kata jajannya. Kemudian nomor 4, di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Nah, pada nomor 4 ini terdapat kata sarapan ya. Masih ingat ya, tadi kita membahas di permasalahan ada yang membahas tentang sarapan juga, yaitu pada nomor 2. Jadi 4 dengan 2. Terakhir nomor 5. Tentu sisanya ya, yang belum 5 berarti jawabannya pasti 5. Tentunya berkaitan ya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian pada slide selanjutnya, setiap malam Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Bantulah Udin memilih mana yang kewajiban dan mana yang hak. Anak-anak, di sini terdapat 10 kalimat yang tentunya ya terdapat yang menyatakan kewajiban, ada yang menyatakan hak. Di sini Pak Dedi menyediakan sebuah tabel. Coba kita bahas nomor 1, bersyukur atas semua makanan yang ada. Bersyukur itu wajib, berarti maksudnya kewajiban. Yang kedua, mendapat makanan sehat dan bersih, berarti hak ya, karena ada kata mendapat.
Kemudian yang ketiga, makan makanan yang sudah disediakan. Berarti kewajiban, karena sudah disediakan berarti harus dimakan. Nomor 4, memilih makanan yang sehat. Nah, ada kata memilih. Manusia berhak memilih, mendapatkan, berarti itu termasuk hak. Kemudian nomor 5, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Ada kata mendapat berarti maksudnya hak. Kemudian nomor 6, membaca doa sebelum dan sesudah makan, itu termasuk kewajiban. Kemudian nomor 7, mendapat air minum yang bersih dan sehat. Sudah jelas ya, termasuk hak karena ada kata mendapat. Kemudian nomor 8, mengambil makanan secukupnya, itu namanya kewajiban karena tidak boleh ambil makanan seenaknya sendiri. Berarti harus berkewajiban menghargai sesama. Dengan cara apa? Mengambil makanan secukupnya. Kemudian nomor 9, mendapat makanan siang yang sehat dan bersih, tentu sudah jelas. Kemudian nomor 10, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Menghabiskan berarti kewajiban karena makanan yang sudah diambil harus dihabiskan, nggak boleh dibuang, nggak boleh dikasihkan ke orang. Harus berkewajiban menghargai sesama. Kemudian setelah makan malam, Udin membaca buku. Pada pukul 8 malam, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa beristirahat itu penting? Oke, kita bahas di sini. Mengapa toh kok beristirahat itu penting, anak-anak? Nah, tentu penting karena banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Bahkan beristirahat itu hukumnya wajib. Kita harus berusaha karena tubuh kita juga mempunyai hak untuk istirahat. Ada banyak sekali anak-anak manfaat beristirahat sesuai dengan cabang, banyak ya. Yang pertama, manfaat istirahat yaitu tubuh lebih sehat. Dengan kamu beristirahat yang cukup, tubuhmu akan sehat, akan normal. Kemudian menjaga pertumbuhan dan berat badan ya. Dengan kamu beristirahat yang cukup, tidur cukup, tidak tidur terlalu larut malam, itu akan menjaga pertumbuhanmu. Kalau kamu masih apalagi kamu masih kecil, pertumbuhannya juga masih panjang. Beristirahat juga menjaga berat badan kalian. Kalau kalian tidurnya lebih dari jam 10 terus, lebih dari jam 12 terus, tentu akan mempengaruhi berat badan kalian. Tentu akan terlihat kurus ya. Kemudian terhindar dari kecelakaan. Jika kamu beristirahat yang cukup, maka kamu akan terhindar dari sebuah kecelakaan yang berujung dengan cedera ya. Kenapa kok bisa kecelakaan? Ya bisa. Contoh kalau kamu nggak istirahat dengan cukup, kamu kan akan otomatis akan ngantuk, pikirannya nggak fokus karena kecapean, rasanya lemes kayak gitu. Jadi kalau ada umpamanya di depan ada batu, kamu karena saking capeknya, saking lesunya, saking ngantuknya nggak tahu, terus akhirnya tersandung batu, terus jatuh, akhirnya cedera. Kemudian meningkatkan suasana hati. Jika kamu beristirahat yang cukup, maka kamu akan terlihat berbeda, wajahnya akan terlihat riang, gembira karena tubuhmu sehat dengan istirahat yang cukup. Kemudian dengan istirahat yang cukup
dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh itu bermanfaat sekali untuk menjaga tubuh kalian dari segala macam virus lewat makanan, lewat udara. Jika kamu nggak sengaja makan makanan yang kurang bersih, tapi kekebalan tubuhmu bagus, jadi kamu tidak mudah sakit, tidak langsung sakit karena kekebalan tubuh atau imunmu kuat. Itulah manfaat istirahat. Kemudian mempertajam ingatan. Kalau kamu istirahatnya cukup, tentu akan membuat segala komponen dalam tubuhmu itu sehat. Matanya sehat, pikirannya sehat, hatinya senang, tubuhnya kuat, tidak ada luka. Tentu ingatanmu otomatis akan jernih. Jadi kalau belajar apa mudah ingat. Seperti itu ya anak-anak. Jadi itulah mengapa kalian itu perlu istirahat. Bahkan istirahat itu wajib untuk kalian karena itu hak bagi tubuh kalian. Maka dari itu kamu harus berusaha untuk melakukan istirahat. Kemudian anak-anak, materi dari Bapak cukup. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai tugas-tugas. Di sini ada tugas soal evaluasi ya. Silahkan nanti diklik atau dibuka link yang Bapak bagikan di grup WhatsApp. Lalu kerjakan dengan sebaik-baiknya dengan fokus dan penuh tanggung jawab ya. Tentunya juga semangat. Nah, untuk tugas soal evaluasi ini terakhir dikumpulkan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Juga sama, video pembelajaran juga terakhir dikumpulkannya pada hari yang sama. Jadi tugas kalian ada dua, yaitu mengerjakan tugas soal evaluasi dan mengumpulkan video permasalahan dan kalimat saran. Begitu anak-anak. Terima kasih Pak Dedi haturkan kepada kalian. Semoga ilmu yang Pak Dedi berikan ini sangat bermanfaat, berkah untuk kalian dan orang tua kalian. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat, bahagia, dan bisa semangat dan tentunya selalu riang dalam menjalani segala kegiatan di hari ini maupun di hari-hari berikutnya. Salam juga untuk Bapak Ibu kalian ya anak-anak yang senantiasa mendampingi, membantu kalian dalam belajar di rumah. Mungkin itu cukup dari Pak Dedi. Pak Dedi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembelajaran atau video pembelajaran ini. Itu ya anak-anak. Terima kasih dan mohon maaf dari Pak Dedi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak.